Shalom semuanya anak kelas 6. Hari ini kita belajar agama ya nak. Yang sudah mengikuti ibadah daring, ayo sekarang buka buku paketmu. Pelajaran agama halaman 17 bab ketiga. Ibadah yang berkenan dan ibadah yang tidak berkenan kepada Allah. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang unsur-unsur ibadah Kristen. Apa saja nak? Yaitu pujian, doa, khotbah, dan juga di dalam ibadah kita harus melakukan ibadah dengan khusyuk, ya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana ibadah yang berkenan kepada Allah dan bagaimana ibadah yang tidak berkenan kepada Allah. Ya, ibadah yang berkenan kepada Allah itu harus didasari motivasi dari hati yang ikhlas memuji Tuhan. Ya, harus dengan hati yang bersih, tidak terpaksa, ya nak, dan tidak bersungut-sungut. Mari kita lihat cerita Alkitab dari halaman 19 di buku paket kita, yaitu kisah Kain dan Habel. Anak-anak ini sudah pernah mendengar cerita firman Tuhan ini kan? Yaitu Kain dan Habel adalah bersaudara, anak dari siapa nak? Adam dan Hawa, ya. Si Kain dan Habel ini memberikan persembahannya kepada Tuhan. Di Alkitab dikatakan bahwa Kain memberikan persembahannya tapi tidak dengan ikhlas hati. Tapi kalau Habel adiknya, dia memberikan dengan senang hati. Sehingga Allah melihat hati mereka, ya, dan menerima persembahan adiknya. Karena Allah menerima persembahan Habel adiknya, sehingga si Kain cemburu lalu membunuh adiknya sampai mati. Lalu apa yang terjadi? Apakah persembahan mereka diterima Tuhan? Apakah ibadah mereka diterima Tuhan? Ibadah Kain itu tidak diterima Tuhan, tetapi persembahan adiknya Habel diterima Tuhan. Nah, kita lihat kisah Nabi Yesaya. Kitab Yesaya dimulai dengan teguran keras terhadap pemimpin-pemimpin di Sodom, ya. Bahkan Tuhan berbicara, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh itu, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Di Sodom itu banyak sekali, ya, mereka terlihat beribadah, bernyanyi, berdoa, bahkan berpuasa. Tapi apa yang terjadi? Perilakunya, ya, hatinya tidak peduli dengan kehidupan anak yatim dan janda. Mereka tidak mengasihi orang-orang miskin, tapi mereka kelihatannya seperti mengasihi. Nah, itu adalah perbuatan dosa, ya nak. Itu berpura-pura memuji Tuhan, itu berpura-pura beribadah kepada Tuhan. Nah, kita lihat lagi di halaman 20 kisah Yesus di Bait Allah. Apakah kamu pernah mendengar kisah Yesus di Bait Allah? Ketika Tuhan Yesus marah, apa yang terjadi di sana, nak? Bait Allah itu sebenarnya pusat dari ibadah, ya. Bait Allah itu pusat ibadah bangsa Israel. Tapi Yesus mengusir orang-orang di Bait Allah itu. Kenapa? Karena di sana Bait Allah dipergunakan untuk tempat berjual beli. Di halaman Bait Allah itu ada pedagang merpati, pedagang sapi, dan domba. Mereka di sana berjualan, menjual, ya, hewan-hewan untuk dijadikan persembahan di Bait Allah. Nah, karena itulah Yesus marah dengan orang-orang tersebut. Lalu Yesus membuang semua meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati itu, ya, semuanya dibalikkan Tuhan Yesus. Ia tidak memperbolehkan orang-orang membawa barang-barang melintasi halaman Bait Allah. Nah, Yesus mengajar mereka di Bait Allah, disebut rumah doa. Jadi Bait Allah itu adalah rumah doa, ya, bukan sarang penyamun dan bukan tempat orang berdagang. Nah, ibadah mereka tidak diterima. Itu bukanlah ibadah yang disukai Allah. Kita lihat kisah Yesus dan pengorbanannya. Ya, pada zaman Perjanjian Lama, manusia itu beribadah kepada Allah dengan membawa kurban, ya, seperti domba, ya nak, kambing. Nah, pada saat Perjanjian Baru, Yesus sendiri yang datang mengorbankan dirinya sebagai persembahan untuk menyelamatkan seluruh dunia. Jadi sekarang ini kita sudah masuk dalam Perjanjian Baru.
Yesus datang ke dunia, memberikan dirinya menjadi persembahan untuk menghapus dosa-dosa manusia. Mari kita lihat cerita kisah Rasul Paulus dan jemaatnya. Nah, setelah si Rasul Paulus berjumpa dengan Yesus, dia memberikan dirinya menjadi pemberita Injil. Kalau dulunya dia adalah pembunuh, ya, agama Kristen. Siapapun yang memuji Tuhan, siapapun yang Paulus lihat pergi ke gereja, ya, dia membunuh, ya, dia melempari dengan batu. Tapi ketika Tuhan sudah menjamah hatinya, Tuhan memberikan dia menjadi hamba Tuhan, ya, menjadikan dia menjadi pemberita Injil. Nah, anak-anak Miss bisa membaca nanti ceritanya ada di halaman 20 ya, Nak. 20 dan 21. Ya, nanti pada saat ulangan harian Miss akan tanyakan cerita ini. Siapa yang sudah membacanya pasti bisa menceritakannya dan mendapat nilai yang bagus. Ya, menurut Kisah Para Rasul, ya, di sini ada ibadah yang sejati. Coba kamu lihat bukumu, Nak. Ada di Roma 12 ayat 1, Kolose 3 ayat 23, Yakobus 1 ayat 27, 1 Korintus 10 ayat 31. Nanti dibaca Alkitabnya. Dan pada saat ulangan harian ini keluar ujiannya, ya. Oke. Nah, tugas kita di sini, Nak, melatih diri beribadah yang berkenan kepada Allah. Oke, kita lihat dulu buku kecil, ya, buku LKS. Buku LKS kita pembelajaran 3 halaman 18. Ya, bernyanyilah dengan roh dan akal budimu. Ya, bernyanyilah dengan roh dan akal budimu. Tadi kita sudah tahu unsur-unsur ibadah agama Kristen. Yang pertama itu bernyanyi, ya. Menyanyi adalah salah satu unsur ibadah umat Kristen yang tidak dapat diabaikan secara sembarangan atau asal bunyi. Menyanyi itu adalah ekspresi doa dan harapan umat terhadap Tuhan, ya. Orang Kristen itu menyatakan iman, doa dan harapannya melalui pujian, melalui nyanyian, ya, Nak. Kita harus bernyanyi dengan akal budi, ya. Kita harus mengerti syair nyanyian yang kita ucapkan. Jadi tidak boleh asal-asal bernyanyi, ya. Oke. Nah, ada juga yang bernyanyi dalam roh. Apa artinya bernyanyi dalam roh? Yaitu kesungguhan hati kita. Hati kita harus terfokus bernyanyi untuk memuji Tuhan. Jadi menyanyi dalam ibadah harus melibatkan hati, bukan hanya dengan mulut bersuara saja. Artinya kita harus benar-benar menghayati pujian kita, menghayati nyanyian kita itu. Nah, itu harus berasal dari hati yang bersyukur. Oke. Dalam perjanjian lama, suku Lewi ditetapkan sebagai pekerja di rumah Tuhan. Suku Lewi itu bertugas mengatur ibadah agar berjalan lancar dan khusyuk. Jadi anak-anak Miss yang dikasihi Tuhan, kita hari ini belajar bernyanyi dengan roh dan akal budimu, ya. Jadi bernyanyilah dengan baik dalam ibadah. Bernyanyilah dengan menggunakan akal budi. Jadi jangan asal-asal bernyanyi, ya, Nak. Kita harus fokus memuji Tuhan. Nyanyian dalam ibadah Kristen itu berasal dari kebiasaan orang Yahudi. Karena apa? Orang Yahudi itu dulunya melantunkan mazmur dalam ibadah, sehingga berkembang sampai saat ini. Perkembangan Kristen di Eropa Barat, Martin Luther itu adalah seorang reformator, ya, reformator gereja, ya, yang mengubah dan menerjemahkan nyanyian ibadah dalam bahasa Jerman. Nah, anak-anak Miss yang dikasihi Tuhan, karena pembelajaran kita ini tentang bernyanyilah, maka tugas kita hari ini adalah bernyanyi memuji Tuhan. Nanti kamu tugas video, ya, bukan tugas tertulis. Menyanyikan lagu rohani, ya, Nak, harus dari hati yang bersyukur dengan diiringi musik, ya. Boleh musik download, boleh musik yang ada di rumahnya, ya, kalau ada, ya, Nak. Oke, nanti dikirimkan ke nomor WA Miss. Ya, sampai di sini pembelajaran agama kita. Semuanya anak-anak Miss, jaga kesehatanmu di rumah, ya. Jalankan prokes, ya.
yaitu memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Salam sehat semuanya sayang. Kerjakan tugasnya dengan semangat. Terima kasih ya yang sudah selesai nanti mendengarkan ibadah, mendengarkan video pembelajaran. Ya nak, harus beribadah daring dulu ya. Oke, salam sehat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkatimu. Salam.